Pemkot Surabaya mengeluarkan surat edaran berupa imbauan agar warga tidak menggelar kegiatan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bandung akan dibatasi hanya 10 orang. Pemkot Surabaya mengeluarkan surat edaran hasil pembahasan bersama para pakar. Surat berupa imbauan agar warga Surabaya tidak menggelar lomba 17 Agustus dan malam tasyakuran di tengah pandemi COVID-19. Pemkot menilai kegiatan 17 Agustus rentan menimbulkan kerumunan yang dapat menjadikan penularan COVID-19. Sementara untuk gelaran upacara bendera, Wakil Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kota Surabaya masih direkomendasikan asalkan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kultur ya, tapi mengingat situasi pandemi ini kita mengingatkan agar kegiatan tersebut cukup beresiko dan mungkin bisa diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Termasuk dalam lomba-lomba, Pak? Ya, termasuk di dalam lomba-lomba itu untuk sementara kita himbau untuk diganti dengan kegiatan lain. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga melarang warganya menggelar berbagai kegiatan saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di fase adaptasi kebiasaan baru. Kegiatan yang sudah menjadi tradisi tahunan seperti perlombaan dan karnaval akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa, terutama anak-anak. Kalau saya sih cenderung yang ada resiko penumpukan massa ya, sebaiknya mah jangan dulu gitu. Jangan naudzubillah jangan. Sementara upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pun dibatasi hanya 10 orang. Pemkot Bandung sudah menginstruksikan kepada aparat kewilayahan untuk melarang warganya agar tidak menggelar kegiatan yang sifatnya bisa mengundang kerumunan orang. Dari Surabaya dan Bandung, Hari Tambayong, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga di Bandar Lampung dan Surabaya, Jawa Timur mulai menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 dengan menggelar berbagai perlombaan. Aneka lomba permainan tradisional ini pun digelar dengan mematuhi protokol kesehatan. Inilah keseruan di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Warga di sini mulai menyambut dan memeriahkan HUT ke-75 Republik Indonesia dengan berbagai perlombaan seru. Mulai dari balap papan taplak, gobak sodor, hingga engklek dilombakan bagi emak-emak. Selain memeriahkan HUT ke-75 Republik Indonesia, perlombaan ini juga bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional yang kini nyaris punah di tengah modernisasi zaman. Ibu-ibu di sini dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba latihan ya, lomba-lomba daerah. Di Surabaya, Jawa Timur, anak-anak juga menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan lomba enggrang tempurung kelapa atau disebut juga dengan balap batok kelapa. Meski terbilang cukup sulit, anak-anak di Kampung Mulyorejo Selatan Baru, Surabaya ini tetap semangat dan antusias mengikutinya. Selain lomba balap batok kelapa, ada juga lomba engklek dan juga lomba balap karung racing berhelm. Aneka lomba ini juga sengaja digelar untuk mengenalkan kembali permainan tradisional bagi anak-anak. Jadi kita memilih permainan tradisional. Jadi anak-anak di sini biar tidak bermain gadget aja, tapi mengenal sejarah gimana sih permainan tradisional itu. Nah, kita bisa mengenalkan gitu. Digelar di tengah pandemi COVID-19, panitia lomba tetap mengutamakan protokol kesehatan baik bagi peserta maupun penonton aneka perlombaan. Dari Bandar Lampung, Lampung, dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui resiko apa saja yang bisa terjadi saat masyarakat tidak memperhatikan protokol kesehatan saat mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, sudah ada Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, Ketua Departemen Epidemiologi FKM UI. Selamat siang, Pak Miko. Baik, Pak Miko, ini di tengah pandemi masih saja ada warga yang memang ikut lomba karena merupakan tradisi setiap tahunnya begitu nih. Apa sebenarnya resiko saat memang warga tetap merayakan 17-an apalagi lomba di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, saya senang bahwa masyarakat mengetahui hari kemerdekaan kita.
dan harusnya mereka memahami makna kemerdekaan. Jadi harusnya juga tahu kalau kita sekarang sedang bergelut dengan COVID-19. Oleh karena itu, saya menghimbau pada masyarakat di zona merah, upacaranya berlangsung sesuai ketentuan pemerintah, yaitu virtual, dan hanya dilaksanakan oleh petugas-petugas yang harus ada, seperti komandan upacara, inspektur upacara, pengibar bendera, itu tidak banyak. Kemudian harus 10 orang, kemudian malam anugerahnya, malam kenegaraannya juga dibatasi, kalau bisa 20 orang, kemudian penurunan bendera sama dengan pengibaran benderanya. Nah, sekarang masalahnya adalah pada pemeriahannya dengan perlombaan-perlombaan, kalau bisa zona merah, orange, dan kuning tidak ada perlombaan. Jadi kalau bisa di daerah ini kita sedang berjuang dengan COVID-19. Jadi itulah makna kemerdekaan. Jadi harus kita menurunkan kasus COVID-19 ini dengan serendah-rendahnya begitu. Nah, kalau zona hijau mungkin diperbolehkan melakukan perlombaan, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatannya begitu. Baik, kemudian protokol kesehatan seperti apa yang tepat ketika memang warga tetap merayakan lomba 17-an? Ya, kalau daerah kuning, orange, dan merah, nggak ada, kalau dalam perlombaan nggak ada protokol yang tepat begitu. Pakai masker karena itu harus berlomba-lomba, ya, berkeringat dan akan suatu saat akan abai. Ya, belum lagi cuci tangan, belum lagi jaga jarak. Jadi seharusnya tidak ada aja di zona kuning, kemudian di zona orange, dan di zona merah. Kalaupun mungkin diperbolehkan adalah di zona hijau. Zona hijau boleh dengan protokol kesehatan yang ketat, begitu kira-kira, Pak. Baik, artinya memang harus ada pembatasan yang jelas untuk jumlah yang mengikuti lomba, begitu zona merah dilarang mengadakan lomba-lomba 17-an, apalagi zona kuning, zona selain zona hijau begitu ya Pak ya. Kemudian ada imbauan di beberapa daerah begitu, hanya imbauan saja kepada warga agar sebaiknya tidak mengikuti atau mengadakan lomba. Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi sekarang kita akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75 begitu. Mari kemerdekaan kita pekikan untuk bebas dari COVID-19. Mari kita berjuang untuk menurunkan penyakit COVID-19. Mari kita berjibaku berpatriot untuk pekik merdeka dari COVID-19. Kemudian tadi juga melihat ada beberapa warga yang tetap mengadakan lomba. Menurut Anda, Pak Miko, ketika memang warga mengadakan lomba, apakah bisa menjadi pemicu membuat klaster baru persebaran COVID-19? Kalau itu di zona kuning, orange, dan merah, peluangnya sangat besar. Sekarang kasus sedang meningkat-meningkatnya di Indonesia. Sekarang Indonesia sudah kasusnya sudah 132.000. Jadi bayangkan kalau semua zona merah, zona orange, zona kuning melakukan perlombaan, berapa kasus lagi akan nambah begitu. Jadi mari kita berjuang untuk menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia. Itu pun sama dengan perjuangannya sebagai patriot bangsa ini. Baik, terakhir Pak Miko, sebaiknya pemerintah dan juga warga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini seperti apa di tengah pandemi COVID-19? Jadi kalaupun ada acara, maka harusnya itu dibuka rumah masing-masing. Mari kita teriakkan kemerdekaan dengan memperhatikan penularan COVID-19. Jadi mari kita pekikan kemerdekaan di depan rumah masing-masing. Baik, terima kasih Pak Miko sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Presiden Joko Widodo mengajak warga untuk bajak krisis demi lompatan besar bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di gedung DPR MPR RI.
Dengan mengenakan pakaian adat suku Sabu dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo hadir di Gedung Parlemen Senayan. Sesuai agenda tahunan, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI. Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh warga Indonesia untuk membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar, terutama karena seluruh bangsa di dunia tengah mengalami kemunduran karena terpapar pandemi COVID-19. Selanjutnya, Presiden akan kembali menyampaikan pidato laporan nota keuangan RAPBN 2021 di hadapan anggota DPR dan DPD. Menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, warga distrik Mulyama dan Piramid di Jaya Wijaya, Papua kibarkan ribuan bendera merah putih. Hal ini menjadi istimewa mengingat kawasan distrik Piramid dan Mulyama terkenal sebagai zona hitam markas kelompok kriminal bersenjata. Dipimpin tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, warga distrik Piramid dan distrik Mulyama memasang bendera merah putih di sepanjang jalur sejauh 15 km. Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Pemasangan ribuan bendera ini bukannya tanpa resiko, mengingat kawasan distrik Piramid merupakan sarang kelompok kriminal bersenjata wilayah Kabupaten Jaya Wijaya. Namun kecintaan warga terhadap merah putih mengalahkan semua ketakutan dan kekhawatiran. Bendera sepanjang jalan dari Kimbim sampai Piramid, hampir 4 listrik. Kami semangat sekali karena kami peduli NKRI. Kemerdekaan Republik Indonesia sebelumnya kami belum pernah lihat ini, tapi kali ini memang luar biasa. Jadi Satuan Maleo turun langsung lapangan memasang bendera. Tidak bisa kita menilai dari sisi negatif, tapi ini harus kita hargai, kita angkat tangan hormat, karena ini menjelang hari besar untuk bangsa ini. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera pusaka tahun ini akan menjadi sejarah Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, upacara tetap akan digelar dengan sejumlah penyesuaian. Selengkapnya di spesial event 75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan disiarkan live Senin 17 Agustus 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lapor upacara kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan. Pemerintah resmi memperpanjang diskon tarif listrik rumah tangga, golongan subsidi, serta diskon tagihan listrik untuk pelanggan UMKM. Informasinya sesaat lagi.